keajaiban gerakan-gerakan sholat. Apa kata Al-Quran dan As-Sunnah tentang sholat atau sholat ini? Yang pertama bahwa sebenarnya sholat itu adalah merupakan penghibur jiwa. Mendirikan sholat adalah mendatangkan kenyamanan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, wa ju'ila qurratu 'aini li fis shalah. Dijadikan penyejuk hatiku yaitu tatkala sholat. Juga dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda pada Bilal sahabatnya dengan sabdanya, ya Bilal kum fa'arihani bis shalah. Berdirilah ya Bilal, wahai Bilal berdirilah, nyamankanlah kami dengan mendirikan sholat. Sholat adalah mencegah perbuatan jahat, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sholat adalah sebagai sarana untuk mohon pertolongan. Tatkala kita mendapatkan suatu masalah, maka sholat menjadi media untuk meminta pertolongan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wasta'inu bisabri wassalah. Maka mintalah pertolongan kau semuanya dengan kesabaran dan mendirikan sholat. Juga dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila ditimpa suatu masalah yang pelik, suatu masalah yang menyusahkan, yang tidak menggembirakan, maka beliau mendirikan sholat. Sholat adalah penggugur dosa, menggugur dosa-dosa. Sebagaimana satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah bersabda dengan yang artinya, bagaimana pendapatmu jika di depan pintu salah seseorang ada satu sungai yang jernih, kemudian seseorang itu mandi dalam seharinya 5 kali, adakah masih tersisa kotoran-kotoran di badannya? Para sahabat menjawab, tentu sudah bersih, tidak ada tersisa kotoran-kotoran di badannya. Maka jawab Nabi, fadzalika mislu sholat al-khams yamhullaha bihinna al-khotoya. Begitulah perumpamaan sholat. Dengan mendirikan sholat akan menghilangkan kesalahan-kesalahan lewat sholat ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya, apa makna gerakan-gerakan sholat itu? Mengapa harus berdiri, ruku, sujud, duduk 2 kali, dan sebagainya? Dalam Islam sebenarnya tidak pernah kita jumpai tafsir tentang gerakan ritual yang ada dalam sholat. Karena kita melaksanakan sholat adalah sebagaimana perintah Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalian sholatlah sebagaimana kalian semua memperhatikan atau melihat aku sholat. Maka dari hadis ini kita bisa tahu bahwa tidak diajarkan oleh Nabi kenapa harus rukuk, sujud, dan seterusnya. Jamaah, adapun jika kemudian sementara kalangan ada yang mencoba mentafsirkan gerakan-gerakan sholat, dilihat dari sisi olahraga umpamanya, atau dalam ilmu anatomi kesehatan umpamanya, itu adalah penafsiran yang tidak kita temui dalam, atau tidak kita temui dasar-dasarnya pada ayat ataupun hadis. Itu adalah pengembangan atau berkembangnya ilmu pengetahuan kemudian disesuaikan dengan gerakan-gerakan sholat.
sebagaimana gerakan-gerakan dalam haji. Tidak ada keterangan mengapa harus keliling 7 kali ini dan itu. Karena ritual haji adalah sebagaimana perintah Nabi, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah manasik-manasik yang telah aku lakukan, aku contohkan dari aku Rasulullah SAW. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah tentang sholat, tentang kafiyah sholat, tentang gerakan-gerakan sholat. Sahabat Rasulullah SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, suatu ketika Rasulullah SAW berada di Masjid Nabawi. Selepas menunaikan sholat, beliau menghadap kepada sahabat untuk silaturahim dan memberi tausiah. Tiba-tiba masuklah seorang pria ke dalam masjid, lalu melaksanakan sholat dengan cepat. Setelah selesai, ia segera menghadap ke Rasulullah SAW dan mengucapkan salam. Rasulullah pun berkata kepada sahabat ini, "Sahabatku, engkau tadi belum sholat." Betapa kagetnya orang itu mendengar perkataan Rasulullah SAW. Ia pun kembali ke tempat sholat dan mengulangi lagi sholatnya. Seperti sholat sebelumnya, ia lakukan dengan cepat. Rasulullah SAW pun tersenyum memperhatikan gaya sahabat tadi sholat seperti itu. Setelah melakukan sholat, untuk yang kedua kalinya ia mendatangi Rasulullah SAW. Begitu dekat ia berkata kepada pria itu, "Wahai sahabatku, tolong ulangi lagi sholatmu. Fa innaka lam tusalli." Lagi-lagi orang ini merasa kaget. Ia merasa telah melaksanakan sholat sesuai dengan aturan. Meski demikian, ia dengan senang hati menuruti perintah Rasulullah SAW. Tentunya dengan gaya sholat yang sama. Namun seperti pada sabda beliau sebelumnya, Rasulullah menyuruhnya lagi untuk mengulanginya. Karena bingung, ia pun berkata, "Wahai Rasulullah SAW, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak bisa melaksanakan sholat dengan lebih baik lagi. Karena itu ajarilah aku." "Sahabatku," kata Rasulullah SAW dengan senyuman, bersabda, "Jika engkau berdiri untuk melaksanakan sholat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah Al-Fatihah dan surat dalam Al-Quran yang engkau pandang paling mudah. Lalu rukuklah dengan tenang atau tumakninah. Lalu bangunlah hingga engkau berdiri tegak. Selepas itu sujudlah dengan tenang. Kemudian bangunlah hingga engkau duduk dengan tenang. Lakukanlah seperti itu pada setiap sholat-sholatmu." Hadis riwayat Al-Bukhari. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa sebenarnya keajaiban gerakan-gerakan sholat itu? Dalam satu buku berjudul 60 menit terapi sholat bahagia yang dikarang oleh Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG, sebenarnya menurut beliau ada renungan-renungan dan doa dalam gerakan-gerakan sholat, terutama diperuntukkan terhadap para pesolat yang barangkali belum mengerti, belum memahami apa sebenarnya yang perlu direnungkan dalam gerakan-gerakan sholat itu. Takbir dan doa pembuka, kata beliau, ada 3 hal penting dalam
doa pembuka, yaitu yang pertama adalah PKU Muhammadiyah Wonosobo, keramahan sebenarnya.